Kita sekarang akan membahas perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia yang kita ketahui atau yang kita kenal sekarang ternyata mengalami perubahan. Perubahan-perubahan terjadi mempunyai tujuan untuk penyempurnaan. Dan sebelum kita bahas ejaan apa saja yang pernah berlaku di Indonesia, kita bahas dahulu apa sih pengertian dan fungsi ejaan. Ejaan adalah seperangkat aturan atau kaidah pelambangan bunyi bahasa, pemisahan, penggabungan, dan penulisan dalam suatu bahasa. Sedangkan menurut KBBI, ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi kata atau kalimat dalam bentuk tulisan, serta menggunakan tanda baca. Ejaan memiliki dua fungsi, fungsi khusus dan fungsi umum. Fungsi khusus yaitu ejaan berfungsi untuk memudahkan pembaca memahami informasi tertulis. Sedangkan fungsi umumnya sebagai pedoman penulisan bahasa Indonesia dan sebagai landasan pembakuan tata bahasa, landasan pembakuan kosakata dan peristilahan, serta sebagai filter masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa ejaan bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang telah mengalami beberapa kali perubahan. Sebelum adanya EBI, ejaan bahasa Indonesia, ada juga 3 ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Pertama, ejaan Van Ophuijsen tahun 1901. Kedua, ejaan Republik atau ejaan Sewandi tahun 1947. Dan yang ketiga, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD tahun 1972. Perubahan EYD menjadi EBI adalah hasil keputusan dari Permendikbud nomor 50 tahun 2015. Jadi, sejak 2015, EYD resmi menjadi EBI atau UEBI. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901 sampai 1947. Disebut ejaan Van Ophuijsen karena ejaan itu merupakan hasil karya dari Charles Adrian Van Ophuijsen dan dibantu oleh Engku Nawawi. Hal-hal yang menonjol dengan ejaan ini adalah huruf Y ditulis dengan huruf J, huruf U ditulis dengan huruf OE. Dan selain itu, ada tanda diakritik seperti koma ain dan tanda terema. Misal untuk menulis kata-kata tak, TA, dikasih tanda kritik atasnya, tak. Yang kedua adalah ejaan Republik atau ejaan Sewandi. Ejaan ini hasil dari penyederhanaan ejaan Van Ophuijsen dan mulai berlaku tanggal 19 Maret 1947. Ejaan Republik diprakasai oleh Mr. Swandi. Mr. Swandi pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan oleh karena itu, ejaan Republik disebut juga dengan ejaan Swandi. Beberapa perbedaan ejaan Swandi dengan ejaan sebelumnya nampak pada huruf ganda OE. Pada ejaan Van Ophuijsen diganti dengan huruf U pada ejaan Sewandi. Bunyi hamzah di ejaan Ophuijsen diganti dengan tulisan K di ejaan Suwandi. Dan yang ketiga, kata ulang boleh ditulis dengan angka 2. Dan yang terakhir, awalan di dan kata depan di kedua-keduanya ditulis serangkai dengan kata mengikutinya. Yang ketiga, ejaan yang disempurnakan. EYD ini diresmikan pada tahun 1972. Sesuai dengan namanya,
ejaan yang disempurnakan ini merupakan penyederhanaan dan penyempurnaan ejaan sebelumnya. Kita bisa melihat ketiga perbedaan ejaan di tabel berikut. Di ejaan Van Ophuijsen, huruf J untuk menggantikan huruf Y dan menggunakan huruf OW untuk menggantikan huruf U dan menggunakan tanda diakritik koma atas yang sudah dijelaskan tadi. Dan sementara ejaan Republik atau ejaan Swandi, huruf ganda OW menjadi huruf U dan bunyi sentak atau koma atas ditulis dengan huruf K dan kata ulang boleh ditulis dengan angka 2. Tidak dibedakan antara penulisan di sebagai awalan dan di sebagai kata depan. Dan ejaan yang disempurnakan yang saat ini dipakai, DJ menjadi J dan J menjadi Y dan NJ menjadi NY. Dan kata ulang tidak boleh ditulis dengan angka 2 dan dibedakan antara penulisan di sebagai awalan dan di sebagai kata depan. Kita lebih jelasnya lagi bisa melihat di tabel berikut perbedaan di antara ejaan Van Ophuijsen dan ejaan Republik sampai ejaan yang disempurnakan. Kita dapat melihat kata maklum di ejaan Van Ophuijsen. Kata maklum di ejaan Van Ophuijsen masih menggunakan tanda diakritik atau koma atas, sedangkan di ejaan Republik sudah dihilangkan. Dan di ejaan Republik atau ejaan Swandi masih menggunakan angka 2 untuk kata pengulangan. Dan sementara di ejaan yang disempurnakan sudah tidak boleh menggunakan angka 2 untuk kata pengulangan. Jika kita menggunakan kata pengulangan dengan angka 2, berarti kita kembali lagi ke zaman dahulu, zaman lampau, zaman ejaan Republik atau ejaan Swandi. Sebenarnya ada beberapa ejaan bahasa Indonesia yang tidak diresmikan, seperti ejaan pembaruan, ejaan melindu, dan ejaan baru. Tidak diresmikan dengan alasan situasi politik pada waktu itu. Oke, ini dari saya untuk materi perkembangan ejaan bahasa Indonesia, dan saya harap bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.